Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan perkawinan anak melalui Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor. Ini merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan ini merupakan juga bagian dari indikator Kabupaten Kota Layak Anak. Ayahanda dan bunda, persoalan ini dilatar belakangi oleh pertama, terjadinya eksploitasi bentuk lain, dan ini bertentangan dengan pasal 36 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus tahun 1990. Perkawinan anak ini otomatis akan terjadi pengabaian terhadap hak anak atas pengasuhan. Karena anak-anak yang seharusnya masih di dalam bimbingan kedua orang tua, tetapi mereka harus dipaksa diserahkan kepada orang lain, otomatis mereka juga akan memiliki anak. Itu pertama. Yang kedua, otomatis terjadi pengabaian terhadap hak anak atas kesehatan. Kesehatan mereka akan terganggu, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. Lalu, pengabaian hak anak atas pendidikan. Anak-anak yang menikah di usia anak, akses pendidikan mereka terhenti, kadang-kadang hanya lulus SD atau tidak selesai di tingkat sekolah menengah. Kemudian mereka akan mengalami kekerasan, terutama kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual. Dan ini yang sangat menyedihkan. Apalagi ada KDRT yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan anak ini akan berdampak pada perendahan martabat kemanusiaan karena adanya pekerja anak. Lalu kedua, eksploitasi seksual pada anak, eksploitasi dalam bentuk pornografi atau prostitusi, dan yang paling parah adanya perdagangan anak. Ini kemudian berakibat kualitas sumber daya manusia Indonesia otomatis akan rendah dan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia Indonesia. Pertanyaannya, sumber masalahnya apa? Pertama, belum optimalnya bina keluarga balita dan bina keluarga remaja yang sudah dikembangkan oleh pemerintah sejak masa Orde Baru atau program yang sejenisnya sebagai sumber tempat pembelajaran orang tua remaja. Karena banyak orang tua tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah dikembangkan dan disebarluaskan dan diperkenalkan oleh BKKBN sampai ke tingkat RT RW. Kedua, orang tua remaja itu biasanya mereka memiliki keterbatasan sumber pendapatan. Ini dikarenakan kurang didukung program pemberdayaan yang optimal dan memadai dari kementerian dan organisasi perangkat daerah teknis. Pertama, tidak ada program yang bersinergis yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan setiap orang tua yang memiliki anak itu bakat dan minatnya itu berkembang melalui balai pelatihan kerja. Kedua, setiap orang tua tidak terakses kepada modal yang disediakan oleh Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi. Yang ketiga, produk yang dihasilkan oleh orang tua ini tidak diawasi secara optimal oleh Dinas Perindustrian dan bekerja sama dengan MUI atau Dinas Kesehatan untuk memastikan kualitas dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya,
produk-produk yang dihasilkan itu tidak disiapkan pasar oleh kementerian atau oleh dinas pasar, dan begitu juga tidak berkoneksi dengan dinas pariwisata untuk menyediakan showroom. Kalau ini semua ada, insya Allah produk-produk yang dihasilkan oleh orang tua yang awalnya tadi menikahkan anaknya itu tidak akan terjadi kalau mereka sudah memiliki sumber daya yang pasti. Kemudian rendahnya pengawasan orang tua, keluarga, dan masyarakat terhadap anak remaja. Anak-anak remaja dibiarkan mereka bergaul tanpa pengawasan dan kontrol yang ketat dari mereka-mereka ini. Yang sangat menyedihkan adalah hilang sosok dan peran tetua adat terkait untuk memperkenalkan nilai-nilai tradisi yang meninggikan martabat kemanusiaan. Ada justru manipulasi tradisi sebagai pembenaran terjadinya perkawinan usia anak. Kemudian rendahnya kepedulian kementerian dan organisasi perangkat daerah teknis dalam pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan. Dan belum terharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penghapusan perkawinan anak. Perlu kita ketahui, Kementerian Agama bersama DPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 1974 atas rekomendasi putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ini perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini menjadi penting. Tapi sumber masalah lain yang sangat dirasakan adalah anak belum menjadi mitra dalam penyusunan kebijakan dan program nasional bidang perlindungan anak di setiap kementerian dan organisasi perangkat daerah teknis. Teknis maksud saya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, kementerian yang memiliki sumber daya untuk peningkatan kapasitas orang tua atau dukungan yang lain. Apa dasar bahwa pentingnya mendengarkan suara anak? Itu dikarenakan ada perintah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di mana di pasal 24 itu menekankan menjamin anak menggunakan haknya menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan pasal 12 Konvensi Hak Anak, yaitu menjamin anak-anak mampu membentuk pandangannya sendiri. Hak ini adalah hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan usia dan kematangan. Dasar hukum lanjutan adalah Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102 yang menekankan kita harus menghormati anak, lalu kita memintai anak untuk berpikir kemudian berpendapat. Berdasarkan referensi ini juga menekankan sampai tahap mana kita harus mendengarkan suara anak. Itu sampai anak itu akan dikurbankan. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ini didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang menekankan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan program-program nasional di bidang perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Apa yang dimaksud dengan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak? Yaitu kabupaten kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Di mana saja kabupaten kota layak anak ini sudah terbentuk? Dari 514 kabupaten kota yang tersebar di
34 provinsi, itu pada tahun 2019 yang mengikuti atau yang menginisiasi ada 435. Dari 435 ini yang lolos mendapat status menuju Kabupaten Kota Layak Anak itu ada 247 dengan rincian 3 utama, 23 Nindya, 86 Madya, 135 Pratama. Apa saja yang utama itu? Pertama, Surabaya, kedua, Surakarta, dan terakhir Denpasar. Sedangkan yang Kabupaten Kota Layak Anak itu sendiri belum ada. Apa saja yang menandai sebuah kabupaten disebut layak anak? Itu ada 24 indikator yang tersebar di dalam kelembagaan dan 5 klaster, yaitu klaster pertama terkait dengan hak sipil dan kebebasan, kemudian kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ketiga klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, keempat pemanfaatan waktu luang, pendidikan dan kegiatan budaya, dan terakhir adalah klaster perlindungan khusus. Di mana perkawinan usia anak ini perlu dicegah? Itu ada di indikator ke-7, terdapat di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sebuah kabupaten kota disebut layak anak kalau tidak ada perkawinan usia anak. Kemudian, seluruh indikator ini harus mengakomodasi pandangan anak. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Forum Anak sebagai ruang partisipasi anak. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sampai tahun 2020 terdapat 2098 desa kelurahan yang sudah membentuk forum anak di tingkat desa. Kemudian forum anak juga sudah terbentuk di 1.284 kecamatan, sudah terbentuk di 451 kabupaten kota seluruh Indonesia, dan otomatis tersebar di 34 provinsi. Dan di Jakarta juga sudah terbentuk Forum Anak Nasional. Forum Anak Nasional atau FAN ini merupakan organisasi anak dibina oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak itu ada di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat nasional. Pengurus Forum Anak Nasional merupakan perwakilan dari anak aktif berorganisasi, aktif di kelompok, kegiatan, atau sanggar kegiatan seni budaya dan olahraga. Alumni Pemimpin Muda Indonesia, alumni Penulis Indonesia, Penulis Muda Indonesia, OSIS SMP, OSIS SMA, OSIS Madrasah Sanawiyah, OSIS Madrasah Aliyah, alumni Paskibraka, Pramuka, PIK Remaja, Palang Merah Remaja, Remaja Masjid, Muda-Mudi Kristen Katolik atau Mudikah, Sanggar Kegiatan Anak, Perkumpulan Olahraga Anak, dan kelompok lain sesuai potensi anak di daerah masing-masing. Apa peran Forum Anak? Forum Anak ini memiliki 2 peran terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak, yaitu sebagai pelopor dan kedua pelapor. Apa saja yang dilakukan sebagai pelopor? Yaitu melakukan kampanye terkait dengan sarapan pagi itu penting, kemudian pentingnya zat besi dari makanan dan minuman yang instan, reproduksi sehat, program wajib belajar 12 tahun, kemudian zero pekerja anak dan eksploitasi. Anak-anak ini juga yang tergabung di Forum Anak, mereka melakukan penguatan teman sebaya, terutama terkait dengan materi pengenalan hak anak dan perlindungan khusus. Kemudian di beberapa di antara anak ini ada yang menjadi narasumber, baik itu di tingkat lokal, nasional, regional,
internasional. Sebagai pelapor, anak-anak ini aktif melaporkan kalau ada kasus-kasus terkait dengan perkawinan anak, gizi buruk, putus sekolah, kekerasan, atau bentuk pekerjaan terburuk anak atau pekerja anak kepada PATBM, Satgas atau Dinas PPA, lalu Kementerian PPA. Di beberapa kabupaten kota yang memiliki program Smart City menggunakan nomor akses 112. Ayahanda dan bunda, ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan bentuk aksi forum anak di berbagai tingkat. Pertama, di tingkat desa. Mereka memiliki program yaitu Down to Zero. Ini program yang dikembangkan sejak 2016 kerjasama Yayasan Galang Anak Semesta Gagas yang bermitra dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia dilakukan di Lombok. Ini anak-anak aktif untuk memberikan masukan jangan sampai terjadi perkawinan anak. Kemudian di tingkat kota mereka juga melakukan pertemuan menghadap wali kota untuk menyampaikan bahwa pentingnya pencegahan perkawinan anak. Mereka juga melakukan kegiatan pencegahan di tingkat provinsi. Salah satunya Forum Anak Provinsi Bengkulu. Mereka berperan untuk mencegah masalah perkawinan anak melalui membangun komunikasi dengan orang tua mereka, terutama pada masa PSBB lebih banyak waktu dihabiskan bersama keluarga. Kemudian berdiskusi dengan teman sebaya terkait dengan isu remaja, lalu mengikuti kegiatan positif terkait dengan pencegahan dengan dukungan dari pemerintah maupun sekolah. Ada fasilitas-fasilitas ruang aman, forum belajar dan sumber informasi yang valid. Lalu kemudian tersedia bahan pembelajaran kesehatan seksual dan reproduksi yang menyeluruh di sekolah. Tapi yang paling penting, menempatkan isu perkawinan anak ini sebagai isu strategi erat dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi, HKSR, perempuan, kemudian isu angka kematian ibu, stunting, angka kekerasan seksual, dan KDRT. Bagaimana di tingkat nasional? Di tingkat nasional, Forum Anak membentuk Suara Anak Indonesia tahun 2020 dengan fokus ke 12 isu yang mereka identifikasi dan menjadi menarik. Isu yang keempat adalah mengajak pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi, pengawasan, serta implementasi dari revisi undang-undang tentang perkawinan anak, menekan angka perkawinan usia anak. Lalu yang terakhir, Ibu Bapak, Forum Anak Indonesia juga aktif di pertemuan di tingkat internasional. Seperti Ananda Ruslinda dari siswa asal Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebagai pembicara kunci di High Level Political Forum on Sustainable Development di New York pada tanggal 9-18 Juli 2019. Anak ini merupakan dampingan dari Wahana Visi Indonesia. Pada saat pertemuan itu, Ruslinda menyampaikan materi tentang penghapusan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan penelantaran anak. Lalu yang paling penting, advokasi perlindungan anak. Terakhir, Ruslinda merupakan Ketua Forum Anak Desa Kombapari, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Catatan akhir dari pembahasan kali ini, mari kita bersama-sama untuk mendorong penghapusan perkawinan anak merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak anak, sekaligus meninggikan martabat kemanusiaan anak. Kedua, peningkatan kapasitas orang tua melalui harmonisasi, sinkronisasi kebijakan dan program yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan di kementerian dan OPD teknis. Terakhir, kita harus menjadikan anak menjadi mitra dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan kali ini sangat bermanfaat dan mari kita fasilitasi anak-anak kita aktif
di forum anak, baik itu di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, dan kalau bisa sampai di pertemuan regional, Asia, atau internasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.